Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan Agus Rahman dengan Arif. Eh, Pada konten video ini kita akan sharing mengenai sesuatu yang sangat menarik buat saya. Ini adalah mungkin bisa menjadi salah satu masterpiece yang saya bikin, yang insya Allah ini bisa Anda manfaatkan untuk seluruh UKPBJ di seluruh Indonesia, di seluruh organisasi pengadaan di seluruh Indonesia, bahkan ya, bukan hanya untuk sektor publik tapi sektor private, sektor BUMN, BLU bisa memanfaatkan apa yang akan kita sharing di sini, Bapak Ibu. Sebelum itu, bagi yang belum mengenal, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Agus Rahman, fungsional pengelola pengadaan ahli Madya. Ini adalah saya juga ada di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan keseharian bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian izinkan saya menunjukkan sertifikat kompetensi yang saya miliki, Bapak Ibu. Ini adalah kompetensi ahli muda yang saya dapatkan 2016 yang lalu, dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Kemudian ini adalah sertifikat kompetensi ahli Madya yang saya dapatkan 2019 yang lalu dari BNSP, dan inilah daftar kompetensi yang saya miliki, Bapak Ibu. Nah, dalam salah satu kompetensi yang ada di sini adalah di UK nomor 28, yaitu tentang mengelola kinerja, Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam rangka menjalankan amanah atas kepemilikan sertifikat kompetensi, terutama khususnya dalam mengelola kinerja, izinkan saya berbagi mengenai satu dokumen yang saya ambil berdasarkan surat edaran Deputi PPSDM, ya, nomor 17 tahun 2019 mengenai contoh bukti dukung model kematangan UKPBJ level proaktif. Nah, di sini salah satu portofolio yang jadi ada di lampiran ini adalah kita dituntut membuat namanya dokumen perencanaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja untuk UKPBJ, Bapak Ibu semuanya. Nah, dokumen perencanaan kinerja di sini, uh, oke, dokumen yang akan kita sharing di sini nanti, Bapak Ibu, saya akan sharing dokumen yang bisa Anda download di deskripsi video nanti, di deskripsi berupa link Google Drive. Anda bisa modifikasi sesuai dengan kebijakan di instansi Anda masing-masing, ya. Nah, contoh dokumen perencanaan kinerja yang ada di sini kita asumsikan adalah dokumen perencanaan kinerja tahun pertama, artinya belum pernah ada pengukuran kinerja UKPBJ sebelumnya. Kita asumsikan seperti itu, ya. Jadi artinya nanti hasil pengukuran di 2020 akan menjadi baseline value pengukuran kinerja UKPBJ untuk tahun-tahun berikutnya, Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita ke template, ke formatnya, kita ada slide yang ingin kita sharing, Bapak Ibu. Latar belakang dokumen perencanaan kinerja ini, Bapak Ibu? Dokumen perencanaan kerja ini menjadi portofolio utama kematangan UKPBJ. Ya, salah satu portofolio utama adalah Anda harus memiliki dokumen perencanaan kinerja. Ini nanti akan nyambung kepada dokumen laporan pencapaian kinerja. Laporan pencapaian kinerja itu dibuat berdasarkan dokumen perencanaan kinerja. Kalau dokumen perencanaan kinerja tidak ada, tidak bisa kita membuat dokumen laporan pencapaian kinerja. Oleh karena itu, video ini kita sharing mengenai dokumen perencanaan kinerja dulu. Baru kita nanti akan sharing mengenai laporan pencapaian kinerja. Kemudian latar belakang adalah pergeseran mindset ke pengadaan berbasis kinerja. Ya, di konsep video yang kemarin-kemarin kita sudah sampaikan bahwa pada era Perpres 16 ini sebenarnya pemerintah sudah merubah mindset pengadaan dari pengadaan berbasis volume ke pengadaan berbasis kinerja atau berbasis output. Dan ini juga selaras dengan ketentuan di Peraturan Menteri Keuangan mengenai penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja, pengadaan berbasis kinerja. Nah, dokumen perencanaan kinerja ini juga selaras juga dengan kebijakan tersebut, Bapak Ibu. Ini juga terlihat dari tujuan pengadaan di pasal 4 bahwa tujuan pengadaan utamanya adalah untuk mencapai value for money. Kemudian latar belakang berikutnya adalah selama ini organisasi pengadaan itu belum memiliki alat kendali kinerja. Ya, jadi bagi Anda organisasi pengadaan di tempat Anda yang belum memiliki alat kendali kinerja, Anda bisa menggunakan format yang template yang
akan kita sharing di sini Bapak Ibu. Saya lagi ruang lingkup format ini bukan saja untuk UKBPJ, tapi untuk seluruh organisasi pengadaan di seluruh Indonesia, baik untuk kementerian, lembaga, perangkat daerah, pemerintah daerah, kemudian juga bisa digunakan untuk organisasi non-profit seperti yayasan atau untuk koperasi, untuk BUMN, BUMD, BLU, ya, bahkan untuk perusahaan-perusahaan swasta. Kalau Anda memiliki dokumen perencanaan kinerja, ini akan sangat bagus untuk perkembangan organisasi Anda, karena memang pengadaan merupakan the core business, ya, the core business dari suatu organisasi, baik di sektor publik maupun sektor private. Sebenarnya the core business, ya, aktivitas utama adalah pengadaan barang jasa, entah itu pengadaan lewat penyedia atau pengadaan lewat swakelola, karena itulah yang akan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dari organisasi Anda. Oke. Jadi alat kendali kinerja ini yang memang belum banyak, ya, tidak semua organisasi pengadaan memiliki. Nah, format ini bisa Anda gunakan nantinya. Ya, kemudian berikutnya adalah belum memiliki baseline kinerja pengadaan. Jadi kita katakan kebanyakan itu kita belum memiliki baseline kinerja pengadaan. Baseline inilah yang akan kita jadikan baseline value untuk tahun-tahun berikutnya. Itulah kita membutuhkan dokumen perencanaan kinerja pengadaan barang jasa. Bapak Ibu. Landasan hukumnya apa? Tentunya pasti punya Perpres 16. Oke. Kemudian di Peraturan LKP 14 tentang UKBPJ, juga di tentunya surat edaran PPSDM yang tadi, ya. Contoh bukti dukung model kematangan UKBPJ. Nah, apa maksud dan tujuan dari dokumen perencanaan kinerja ini? Tujuannya adalah untuk menetapkan Key Performance Indicator, KPI. KPI terdokumentasi dalam dokumen perencanaan kinerja. Jadi KPI bukan terdokumentasi pada dokumen laporan pencapaian kinerja, tapi di dokumen perencanaan kinerja, KPI. Kemudian penetapan baseline setiap ikunya, indikator kinerja utama, dan menetapkan target kinerja untuk tahun-tahun depannya. Itulah tujuan dari dokumen perencanaan kinerja. Betapa pentingnya ini Bapak Ibu, dokumen perencanaan kinerja sebagai dasar untuk menyusunan laporan pencapaian kinerja ini, karena sudah ada KPI di situ, sudah ada baseline bagi yang sudah ada baseline-nya, kemudian target kinerja, ya, begitu. Kemudian kita membahas mengenai penetapan objektif dan area strategis pengadaan dulu Bapak Ibu. Di sini saya mencontohkan, nanti Anda bisa lihat di format bahwa di dokumen perencanaan kinerja itu kita harus membuat telaah objektif dulu, di mana kita harus memaparkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi pengadaan Anda. Ini saya contohkan di tempat saya bekerja di BMKG. Ya, saya contohkan seperti ini. Anda paparkan telaah visi, misi, tugas dan fungsi dari organisasi pengadaan dari instansi di tempat Anda bekerja. Seperti itu, ya. Telaah objektif ini harus dilakukan dalam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan kinerja. Telaah objektif terkait dengan visi, misi, tujuan, tugas dan fungsi. Oke, kemudian berikutnya kita di dalam dokumen perencanaan kinerja kita harus menetapkan objektif pengadaan barang jasa di instansi Anda, tujuan pengadaan instansi Anda. Nah, di dalam dokumen perencanaan kinerja yang kita bikin ini, kita tentukan objektif pengadaan. Di sini kita sebutkan value for money, di mana di situ harus memenuhi aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Ya, seperti itu. Jadi ada 6 aspek: kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Inilah yang tetapkan di situ objektif pengadaan atau tujuan pengadaan, ya, seperti itu. Kalau di lingkungan KLD, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, tidak sulit karena tinggal mengambil berdasarkan Perpres 16, ya, tujuan pengadaan ada di situ. Oke, kemudian penetapan berikutnya adalah kita harus menetapkan area strategis pengadaan, ya. Area strategis pengadaan. Saya contohkan di tempat saya bekerja di BMKG seperti ini contohnya. Kita ambil dari misi. Misi dari BMKG salah satunya adalah menyediakan data, informasi, dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Nah, dari berdasarkan misi ini kita tetapkan area strategis pengadaannya. Mana yang pengadaan yang dibikin menjadi area strategis pengadaan. Kita tetapkan redaksinya seperti ini. Sistem peringatan dini meteorologi, sistem peringatan dini klimatologi, sistem peringatan dini tsunami. Ya, jadi ini adalah contoh Bapak Ibu. Jadi inilah contoh penetapan area strategis pengadaan. Saya sengaja langsung
Seperti ini saya tidak menghapus identitas BMKG-nya supaya ini menjadi contoh untuk kita semua. Sekali lagi ini hanya contoh supaya eh, nah, kalau ada contoh seperti ini kan kita bisa ter eh, idenya akan muncul Bapak Ibu. Anda akan sesuaikan berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi instansi Anda masing-masing di organisasi pengadaan di tempat Anda. Ya, dan ini penting untuk area strategis ditetapkan dulu Bapak Ibu. Area strategis pengadaan di area-area yang mana? Seperti itu. Karena area strategis pengadaan inilah yang nanti akan menjadi pertimbangan, menjadi pertimbangan paket pengadaan mana yang akan dilakukan penilaian kinerjanya, ya, begitu. Jadi penilaian kinerja itu tidak dilakukan kepada seluruh paket pengadaan di instansi Anda, tapi dilakukan dengan sampling yang kita ambil berdasarkan area strategis pengadaannya, seperti itu, ya. Nah, kemudian kita membicarakan tentang penetapan indikator kinerja. Nah, ini IQ-nya inilah ya, ini indikator kinerja ini. Inilah yang kita tetapkan di sini. Nah, kita sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Ketentuan penilaiannya. Format yang saya bikin ini terdiri dari 12 indikator kinerja utama. Ada 12 IQ yang akan saya perkenalkan nanti di template-nya Bapak Ibu. Di mana objek penilaiannya adalah paket pengadaan yang menggunakan metode tender seleksi, tender cepat, penunjukan langsung. Jadi ini sekaligus menjadi Bapak Ibu, ini sekaligus menjadi metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan datanya adalah melakukan objek penilaian adalah paket pengadaan yang hanya menggunakan metode tender seleksi, tender cepat, penunjukan langsung. Ya, ya tidak perlu semua dilakukan. Kalau mau semua gimana Pak? Ya silahkan, itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Kalau buat saya ini cukup ini saja. Karena saya menggunakan teori Pareto Bapak Ibu. Teori Pareto di mana 20% paket pengadaan itu sebenarnya sudah sangat menentukan kinerja organisasi pengadaan sebesar 80% nilai. Sudah menguasai 80% nilai Bapak Ibu. Nah, 80% nilai pengadaan itu sebenarnya hanya dikuasai oleh 20% paket saja. Kurang lebih. Itu teori Pareto. Ya, saya meyakini teori itu dan akhirnya kita bikinlah metode pengumpulan data dengan hanya mengambil paket-paket ini aja, tender seleksi, tender cepat, penunjukan langsung. Oke, seperti itu. Nanti Anda bisa modifikasi kebijakan terkait ini. Mungkin saya cukup tender sama seleksi aja, silakan, ya. Seperti itu. Kemudian ini kita bunyikan di sini ya, 12 indikator kinerja pengadaan. Ada 4 aspek di sini yang kita bedakan di sini: waktu, biaya, kualitas, dan tingkat layanan. Ya. Waktu, biaya, kualitas, dan tingkat layanan. Ada 12 indikator di sini. Ya, untuk lebih jelas kita ke slide selanjutnya aja. Kita pisahkan di sini. Dari aspek waktu, ada 3 indikator, yaitu ketepatan jumlah paket pengadaan sesuai jadwal RUP, ketepatan nilai paket pengadaan sesuai jadwal RUP, rencana pengadaan ya di sirup, ketepatan standar waktu minimum. Oke, ini. Kemudian aspek biaya. Ada 2 indikator di sini, efisiensi pagu dan efisiensi HPS. Aspek kualitas. Nah, ini yang spesial Bapak Ibu, ini saya menggabungkan rating kinerja penyedia dan rating kinerja Pokja ke dalam dokumen perencanaan kinerja. Ya, kalau Anda lihat ada video sebelumnya mengenai proses mekanisme penilaian kinerja untuk penyedia dan mekanisme penilaian kinerja untuk Pokja pemilihan, sama juga di sini. Jadi salah satu bagian dari aspek kualitas Bapak Ibu. Ya, kemudian juga ada di partisipasi penyedia, kesesuaian dengan persyaratan tender atau seleksi, kesesuaian dengan kontrak. Oke. Kemudian terakhir di aspek tingkat layanan, ini yang wajib ada di setiap dokumen perencanaan kinerja manapun, itu adalah survei kepuasan pelanggan. Di mana di sini kita bunyikan redaksinya adalah indeks kepuasan stakeholder internal dan indeks kepuasan stakeholder eksternal. Pada prinsipnya adalah survei kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal, ya. Dan ini nanti Anda sudah kita siapkan Bapak Ibu, kita sudah siapkan contoh ya, kita sudah siapkan contoh formulirnya melalui Google Form. Nanti Anda bisa contek mengenai format nanti ya. Oke, metode pengumpulan data yaitu menggunakan survei Google Formulir. Ini yang kita rencanakan di sini. Ya, metode pengumpulan menggunakan survei Google Formulir, Google Form. Kalau Anda mempunyai platform yang lebih bagus, silahkan. Ini saya menggunakan ini Bapak Ibu. Ya, karena cukup familiar dan banyak yang bisa. Ya, karena
penghitungan penilaian kinerja ini tidak bisa sendirian, Bapak Ibu. Ini harus menggunakan tim, ya, menggunakan tim, dan ini akan menjadi pekerjaannya bagian pembinaan di bagian UKPBJ. Tim, karena penilaian kerja sifatnya adalah berkala, 6 bulan sekali atau setahun sekali, tergantung, ya, seperti itu. Nah, metode pengumpulan data di sini ada dua macam di sini. Google Form. Ada 5 Google Form nanti yang akan kita contohkan di sini. Ada 5 Google Form di mana ada yang diisi per paket pengadaan, ada yang diisi secara umum per periode survei. Kalau diisi per paket pengadaan isinya ada 3 form, yaitu formulir isian data utama, ya, yang berisi yang terkait dengan RUP tadi itu, ya, sehingga kita untuk mensimplifikasi supaya kita tidak tidak melihat mengoprek-ngoprek RUP, cukup menggunakan dari berdasarkan formulir ini supaya lebih mudah pengumpulan datanya, Bapak Ibu. Karena seringkali juga RUP itu tidak diupdate setiap kali manakala ada perubahan POK, itu perubahan itu diupdate sih, cuma yang lama tidak dirubah, itu yang seringkali terjadi, sehingga akurasi data di RUP ini menjadi cukup kurang meyakinkan, akhirnya khawatirnya. Tapi kalau di tempat Anda ternyata sirupnya itu meyakinkan, setiap kali ada perubahan POK itu memang disiplin, ditambah dan diganti atau dihapus yang lama, ya itu bagus. Kalau saya dokumen perencanaan kinerja yang saya bikin di sini akan lebih mudah menggunakan Google Form saja, Bapak Ibu. Jadi menggunakan Google Form nanti pihak yang akan disurvei yang akan mengisi ini, sehingga kita tidak perlu buka-buka RUP lagi. Cukup menggunakan satu pintu saja, Google Form, formulir isian data utama. Ini memudahkan penghitungan pencapaian kinerja, Bapak Ibu. Kemudian juga formulir isian kinerja penyedia, formatnya ini tidak kita bahas karena sudah ada di video yang lain. Formulir isian kinerja Pokja pemilihan, ini sudah ada formatnya di video yang lain, Anda tinggal cari. Nah, kemudian yang baru ini adalah diisi secara umum, ya, secara umum kapan saja silakan. Formulir survei kepuasan stakeholder internal dan eksternal, ya, seperti itu. Oke, ini tidak perlu kita share, ya. Ini, dan Anda jangan menggunakan link ini, ya, karena kalau Anda mengisi link ini, karena ini ada link yang digunakan di BMKG ini sengaja begini karena untuk memberikan contoh buat Anda. Oh, itu kan. Jadi link surveinya jangan dipakai. Link surveinya itu untuk contoh. Oh, link survei seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau Anda punya platform yang lain silakan. Nah, ini adalah contoh tampilan ya, ini formulir isian data utama, sudah ada contohnya seperti ini. Anda bisa gunakan, nanti daftar pertanyaannya ada di situ. Formulir isian kinerja penyedia sudah pernah kita sharing di video yang lain. Formulir isian kinerja Pokja pemilihan, ya, sudah ada yang lain. Kemudian, nah, ini adalah tampilan formulir survei kepuasan stakeholder internal. Kemudian adalah formulir kepuasan stakeholder eksternal, ya, seperti itu. Kemudian kita lihat manual indikator kinerja utamanya, Bapak Ibu. Ini adalah kumpulan ilustrasi pencapaian yang akan nanti menjadi dashboard di laporan pencapaian kinerja, Bapak Ibu. Di dashboard laporan pencapaian kinerja. Inilah ilustrasinya. Kita kumpulkan per aspek. Jadi aspek waktu ini tampilannya kurang lebih seperti ini, ya. Ini. Kemudian dari aspek biaya, ada efisiensi baku, efisiensi APS, tampilan seperti ini, ya. Kalau sudah ada baseline-nya bagus. Kalau belum ada 2020 kita jadikan sebagai baseline, ya. Tapi di dokumen perencanaan kinerja ini wajib diredaksikan seperti ini supaya ini menjadi acuan. Oh, nanti walaupun 2020 ini menjadi baseline, nanti di ke 2021-nya ya seperti ini, ya, karena perencanaan kinerjanya sudah ditetapkan di 2020 seperti ini, ya. Kemudian aspek kualitas kita bagi dua karena ada dua bagian, yaitu rating kinerja penyedia dan rating kinerja Pokja pemilihan seperti ini, ya. Contoh kumpulan ilustrasi, contoh ilustrasinya. Kemudian bagian kedua itu partisipasi penyedia kesesuaian dengan kesejahteraan penyedia kesesuaian dengan kontrak, ya, seperti ini contohnya, ya. Kemudian indeks kepuasan stakeholder internal dan indeks kepuasan stakeholder eksternal. Ada indeksnya IKM, ya, ada indeksnya. Nah, ini contoh tampilan indeks yang akan nanti Anda bisa munculkan di dashboard laporan pencapaian kinerja pengadaan barang jasa. Seperti ini contohnya, ya. Ini yang internal, ya, internal respondennya beda, ya.
Respondennya adalah PA, KPA, PPK, pengguna akhir atau end user, PPHP, PCPHP, tim biro hukum, inspektorat. Ini adalah responden untuk yang internal. Kalau eksternal, respondennya adalah responden utamanya adalah pastinya eh, apa responden utama adalah penyedia. Ini salah ya, ini salah, nanti saya ganti. Penyedia, LSM, ya, kemudian instansi terkait seperti LKPP, BPK, BPKP, itu bisa Anda mintakan surveinya, ya. Misalnya, ya, LKPP bisa Anda mintakan surveinya, ya. Kalau Anda mendapatkan hasil survei yang bagus dari LKPP, itu menjadi kredibilitas tersendiri untuk organisasi pengadaan di tempat Anda. Ya. Gitu. Kemudian bab 5 terkait dengan baseline. Ya, baseline ini adalah hasil pengukuran 2020. Jadi baseline kinerja sekaligus menjadi acuan target kinerja di 2020. Kurang lebih seperti ini tabelnya baseline di bab 5. Seperti ini. Nah, ini dikosongi karena memang belum ada isinya ya. Kemudian di dalam dokumen perencanaan kerja itu wajib pula disampaikan rencana aksi perbaikannya. Rencana aksi perbaikannya. Nah, karena ini menjadi dokumen pertama, rencana aksi perbaikannya baru tertulis satu di sini saya contohkan. Misalkan adalah sosialisasi pembinaan penyedia berkontrak. Ini contohnya. Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung ke TKP Bapak Ibu. Kita langsung ke contohnya. Kita langsung ke contohnya, saya buka dulu, ternyata belum saya buka ya. Maaf, saya buka dulu Bapak Ibu contohnya. Oke, ini adalah contoh Bapak Ibu. Sekali lagi ini adalah contoh dokumen perencanaan kinerja pengadaan barang jasa. Bapak Ibu. Contohnya ini covernya, kemudian ada kata pengantar di sini. Ini ada apa kata pengantar? Ya, kita nggak bahas ya kata pengantar ini ya. Ini adalah contoh saja kata pengantar bahwa di dalam UKBPJ kita sedang dalam rangka untuk memenuhi portofolio yang ini, manajemen kinerja. Ya, ada dalam model tingkat kematangan UKBPJ ada 4 domain, 9 variabel. Ada domain proses, domain kelembagaan, domain SDM, domain sistem informasi. Nah, dokumen perencanaan kinerja berada di dalam variabel manajemen kinerja di sini. Ya. Nah, ini hanya kata pengantar saja Bapak Ibu. Ya, kemudian ini perencanaan kinerja, kinerja ini menjadi perencanaan kinerja pokja pemilihan, perencanaan kinerja penyedia menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, di sini kita bahas di sini adalah perencanaan kinerja UKBPJ. Ya, yang dua ini menjadi terinfiltrasi dengan sendirinya di dalam bagian dari indikator kinerja utama. IKU tadi 12 IKU tadi salah satunya adalah ini. Oke, ini kemudian daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan. Ya, bab 1 pendahuluan kita sebutkan seperti ini ya. Perencanaan kinerja merupakan tahap awal dalam melakukan pengelolaan kinerja di mana sebuah organisasi mengembangkan kerangka indikator kinerja utama yang selaras dengan objektif organisasi, menetapkan baseline untuk setiap IKU dan menetapkan target kinerja. Perencanaan kinerja berfokus pada penyelarasan tujuan strategis organisasi dengan indikator kinerja pengadaan, sehingga perlu ditekankan bahwa penyusunan dokumen perencanaan kinerja UKBPJ ini secara khusus untuk menetapkan kinerja UKBPJ dalam proses pengadaan barang jasa. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dibuat setiap tahun. Ini kita buat setiap tahun ya. Selanjutnya, perencanaan kinerja dieksekusi, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Frekuensi monitoring tergantung dari indikator kinerja yang digunakan dan dilaporkan setiap tahun kepada pimpinan. Ya, seperti itu. Kemudian landasan hukum kita sudah sebutkan tadi. Maksud dan tujuan kita sudah sebutkan. Nah, bab 2 terkait dengan objektif. Kita berikan contohnya. Ini punya BMKG seperti ini. Ya, ini sudah ada juga di portal BMKG juga, memang visi misi kita telah ya. Visi misi BMKG diuraikan seperti ini. Kita nggak bahas ya. Kemudian kita ungkapkan, redaksikan penetapan objektif. Sampaikan seperti ini. Ya, value for money. Kemudian ada strategis, kita tetapkan seperti ini. Ya, misalkan di BMKG tetapkan ada pengadaan strategis. Pengadaannya adalah pada pembangunan sistem peringatan dini meteorologi, sistem peringatan dini klimatologi, sistem peringatan dini tsunami. Contohnya saja Bapak Ibu. Ya. Kemudian penetapan indikator kinerja, IKU-nya ada 12 IKU di sini. Nah, di sini 12 IKU, kita bikin tabel seperti ini ya. Waktu, biaya, kualitas, tingkat layanan. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian total 12 IKU, asumsi penilaiannya adalah
untuk terhadap paket pengadaan yang menggunakan metode tender seleksi, tender cepat, penunjukan langsung. Oke. Kemudian berikutnya adalah menentukan rumusnya. Nah, rumusnya ditentukan. Misalkan ini ya, kita proses pengadaan selesai tepat waktu. Nah, rumusnya. Kita langsung aja, nanti kita ada ke bab berikutnya saja ini penjelasan. Oke, kalau kita lanjut aja lah ya. Proses pengadaan selesai tepat waktu. Di sini rumusnya adalah jumlah paket pengadaan yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan RUP dibandingkan dengan jumlah paket pengadaan yang disurvei, ya, yang disurvei saja. Jangan yang semua ada di RUP ya, nanti jadi jelek terus. Yang disurvei saja. Ya. Kemudian dari segi nilai paket kalau ini jumlah paket, ini nilai paket pengadaan yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan RUP, jadwal pada RUP. Makanya hati-hati mengisi jadwal pada RUP, itu jangan asal saja ya, jadi benar-benar diisi, dibicarakan, diidentifikasi dengan stakeholder terkait, ya, total nilai paket. Ya. Kemudian juga terkait dengan waktu, jumlah paket pengadaan yang durasi atau tendernya memenuhi standar minimum dibandingkan dengan jumlah paket pengadaan. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan SOP yang ada di video sebelumnya. SOP, Anda punya SOP-nya berapa? Kalau Anda belum punya SOP, tetapkan saja minimumnya berapa, standar minimumnya. Oke. Kemudian dari aspek biaya, efisiensi pagu. Kalau efisiensi pagu, rumusnya adalah total nilai pagu dikurangi total nilai kontrak dibagi total nilai kontrak kali 100%, menghasilkan persentase. Efisiensi HPS, total nilai HPS dikurangi total nilai kontrak dibagi total nilai kontrak. Kemudian aspek kualitas. Aspek kualitas di sini saya memasukkan yang sudah dibahas sebelumnya di video yang lain, yaitu mengenai rating point kinerja penyedia. Rating point kinerja penyedia. Ya, indikator ini merupakan indikator khusus Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dari 12 indikator ini, 2 indikator ini yang favorit saya Bapak Ibu. Karena inilah yang menjadi sangat penting untuk critical point dari value for money sebenarnya saya ada di sini Bapak Ibu. Ya, dengan penilaian kinerja penyedia. Ya, indikator ini menggunakan skala Likert terhadap seluruh penyedia berkontrak pada tahun berjalan yang penilaiannya dilakukan setelah BAST. Ya, indikator kinerja ini dinilai oleh PPK dan atau end user. Indikator kinerja menghasilkan rating point skala 1 sampai 5. Ya, seperti kalau Anda belanja di online shop, kalau sudah barang Anda diterima, apa yang akan diminta sama aplikasi? Anda disuruh melakukan penilaian kan? Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, sistem ratingan inilah yang kita tetapkan di dokumen perencanaan kinerja ini. Ya, keren kan? Dan ini akan diperbarui manakala penyedia yang sama mendapatkan kontrak kembali di BMKG. Ya. Indikator kinerja ini disusun berdasarkan penilaian kriteria sebanyak 24 sub indikator kinerja. Jadi indikator ICO ini ada subnya, ada 24. Ya, kita tidak bahas karena ini sudah ada di video khusus ya, kinerja penyedia. Ada 24 subindikator, total nilainya 100. Berdasarkan bobot di atas dilakukan penilaian, sangat kurang 20, kurang 40, cukup 60, baik 80, sangat baik 20, sehingga nilai kali bobot ya, kemudian kalikan nilai bagi bobot kalikan 100. Ya, itu. Nah, ini kemudian di sini tidak kalah pentingnya adalah kriteria penilaiannya supaya penilaian 20, 40, 60, 80, 100 ini tidak berdasarkan penilaian yang subjektif, tapi penilaian yang objektif. Nah, ini adalah kriteria di sini kita tidak bahas karena sudah dibahas di video sebelumnya ya. Video yang lain mengenai penilaian kinerja penyedia. Kita sudah nggak bahas lagi di sini. Dan ini tentunya ini adalah contoh dari saya dan Anda bisa modifikasi sesuai kebijakan di tempat organisasi pengadaan Anda masing-masing. Ya, kita nggak bahas lagi. Kemudian rating kinerja pokja pemilihan. Kalau mungkin di tempat organisasi Anda istilahnya bukan pokja atau panitia pengadaan atau apapun silahkan. Ya, ini adalah intinya adalah procurement unit, ya, procurement unit, bagian yang melakukan pemilihan penyedia. Oke. Itu. Nah, ini sudah kita bahas. Bedanya di sini ada 18 subindikator yang seluruhnya bersifat kuantitatif. Ya, seperti itu. Dan kelebihan dari indikator ini Bapak-bapak Ibu adalah ini 19 ya, salah ketik ya, 19. Kelebihan dari indikator ini adalah
seluruh subindikator ini bersifat kuantitatif, ya. Dalam membuat suatu indikator kinerja yang menggunakan skala Likert seperti ini, saran saya adalah sedapat mungkin kriteria penilaiannya bersifat kuantitatif supaya tidak ada penilaian ya, supaya seminim mungkin, bahkan tidak ada penilaian yang bersifat like or dislike. Nah, ini akan menjadi tidak akuntabel hasil laporan kinerjanya kalau ada kriteria penilaian yang bersifat like or dislike. Ya, itulah yang kita hindari di sini. Nah, ini indikator ini semuanya berdasarkan data, ya. Itu. Nah, kriterianya ini kita tidak bahas, sudah ada video sebelumnya. Anda bisa modifikasi sesuai kebijakan di tempat Anda. Sementing adalah disepakati, dituangkan ke dalam dokumen perencanaan kinerja ini, Bapak Ibu. Kemudian indikator berikutnya partisipasi kinerja penyedia. Ini penting. Indikator ini untuk mengukur rata-rata jumlah penyedia yang memasukkan penawaran dalam tender seleksi. Ya, peningkatan jumlah penyedia yang berpartisipasi dalam tender seleksi mencerminkan persepsi publik terhadap keterbukaan dan transparansi praktik pengadaan dari sebuah organisasi. Hal ini akan menempatkan organisasi, terutama unit pengadaan, dalam posisi yang kuat untuk menuntut kualitas barang jasa yang lebih baik dengan harga yang sesuai dari penyedia. Ya, ini bukan harga yang murah ya, sesuai. Ya, sekarang sebenarnya Perpres 16 ini bukan murah-murahan harga, Bapak. Karena prinsip di Perpres 16 ini adalah harga yang memang sesuai dengan kualitasnya. Ya, value for money, ingat, ya. Seperti itu. Rumusnya adalah jumlah penyedia barang yang memasukkan penawaran dibagi dengan jumlah tender atau seleksi. Ya, ini adalah tender seleksi, tender cepat, penunjukan langsung. Jumlah total berapa? Nah, ini pembaginya. Yaitu rumusnya partisipasi penyedia. Kemudian IQ berikutnya adalah kesesuaian dengan persyaratan tender. Nah, indikator ini mengukur persentase jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi teknis. Tingginya jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan menunjukkan tingginya peluang keberhasilan proses pengadaan. Pada akhirnya, hal ini akan menyebabkan paket pengadaan diproses sesuai dengan rencana. Hal ini juga dapat mencerminkan kinerja penyedia barang jasa yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai salah satu aspek kinerja. Rumusnya adalah jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan dibandingkan dengan jumlah penawaran yang masuk. Misalkan yang penawaran yang masuk berjumlah 4, kemudian yang masukkan penawaran, jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan hanya 2, berarti nilainya adalah 50% untuk paket tersebut. Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian IQ berikutnya adalah kesesuaian dengan persyaratan kontrak. Nah, kesesuaian dengan persyaratan kontrak. Di sini indikator ini untuk mengukur persentase barang jasa yang diselesaikan sesuai dengan kriteria atau kualitas kinerja atau spesifikasi kontrak pada pengiriman pertama atau tidak ada catatan atau surat penolakan dari personel yang menerima melakukan inspeksi. Ya, itu artinya gampangannya adalah jumlah kontrak yang diselesaikan ini ada sanksinya, ada sampai menimbulkan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan enggak? Kalau nggak ada berarti ini masuk kriteria ini. Ya, dibandingkan dengan total jumlah kontrak. Ya, total jumlah kontrak. Oke? Seperti itu. Nah, nanti ini bisa melihat mereferensi dari Perpres 16 pasal 78. Ya, adanya sanksi yang diberikan pada penyedia merupakan indikasi adanya ketidaksesuaian antara barang jasa yang dikirim atau dikerjakan dengan kriteria spesifikasi dalam kontrak sehingga berdampak pada mundurnya penyelesaian kontrak. Dan ini menurunkan nilai kinerja, Bapak Ibu. Ya, menurunkan nilai kinerja. Oke. Dari aspek tingkat layanan, Bapak Ibu. Aspek tingkat layanan. Bapak Ibu, aspek tingkat layanan ini saya mengambil referensi dari Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk unit penyelenggara pelayanan publik. Saya mereferensi dari situ karena itulah salah satu referensi yang paling bagus, paling akuntabel dan paling bagus ya. Itu saya menjadikan referensi untuk pertanyaan-pertanyaan survei kepuasan masyarakat, survei kepuasan pelanggan, Bapak Ibu, ya, gitu. Kepuasan stakeholder internal dan eksternal. Rumusnya menggunakan skala Likert seperti ini, saya perbesar ya. Indikator ini mengukur persentase pelanggan internal yang untuk disurvei
yang menyatakan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh UKBBC. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan proses pengadaan dilaksanakan dengan baik dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Hal ini dapat berdampak pada komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif antar UKBBC dengan unit kerja stakeholder terkait internal. Ya, dalam hal ini adalah dengan PP, dengan end user, ya, dengan bagian inspektorat, biro hukum, BPK, seperti itu. Jadi kita adalah UKBBC satu tubuh. Ya, bahkan di peraturan kode etik, peraturan tentang kode etik itu semua pelaku pengadaan termasuk pegawai UKBBC. Sehingga kita membangun kolaborasi satu tubuh. Ini saya perbesar ya. Jadi pengukurannya menggunakan skala Likert, ya, nilai dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Kita sebut unsur pelayanan. Dalam perhitungan survei kepuasan terhadap unsur yang pelayanan dikaji setiap unsur, ya, rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini. Kita tidak bahas ini, ya, rumusnya seperti ini. Ini adalah saya mengambil sepenuhnya dari Permenpan RB tadi. Ya, kemudian dibuat seperti ini. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Ada contohnya. Nah, ini adalah formulir kepuasan yang stakeholder internal seperti ini, ya. Kita ambilnya dari ini, ya. Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk unit penyelenggaraan kepuasan publik. Ya, jadi saya tidak menggunakan yang dari surat edaran PSDM, tapi menurut saya sih tidak masalah, ya. Yang penting adalah masih relevan, sangat relevan dengan indikator kinerja utama yang dihitung di sini. Oke, sini. Nah, di sini ada saya screenshot di sini, ya. Ini perlu screenshot, ya. Jadi ini sebenarnya adalah Google Form. Saya nggak buka, ya, Google Formnya. Saya mending menunjukkan screenshotnya ini aja, ya, Bapak Ibu. Ya, Google Form. Jadi ini identitas tidak perlu ditulis nama, tapi menurut saya perlu digantikan dengan nomor KTP saja, Bapak Ibu, supaya tidak terlihat langsung. Ya, supaya tidak terlihat langsung. Ya, sebaiknya dalam survei kepuasan masyarakat tidak perlu kita meminta nama siapa. Ya, karena nanti akan takutnya berpengaruh, tapi tetap harus ada identitas penggantinya yang mewakili. Di sini saya mengambil contoh nomor KTP aja. Ya, nomor KTP aja. Ya, tidak perlulah kita nanti yang sampai ngecek ini nomor KTP siapa, ya, nggak perlu lah, ya, nomor KTP aja supaya tidak ada data double. Ya, kemudian nama unit kerja, dari mana unit kerjanya, kemudian level birokrasinya apa, jadi eselon 1, eselon 2, eselon 3, jabatan fungsional atau staf administrasi umum, ya, ditanyakan di sini. Kemudian di sini ditanyakan perannya dalam pengadaan, dia sebagai PA, KPA, PPK, end user, PPAP, PJAP, tim biro hukum, inspektorat. Ya, suruh milih. Nah, ini adalah daftar pertanyaannya. Ada 7 nanti, ya, unsur pelayanan yang akan disurvei kepuasan pelanggannya nanti. Pertama, sistem, mekanisme, dan prosedur. Ya, ini ada daftar pertanyaannya. UKBBC sudah memiliki dan menjalankan seluruh SOP sesuai dengan ketentuan. Setuju atau tidak setuju? Jadi ini Anda seperti ini, ya. 1 itu kalau tidak baik, 2 kurang baik, 3 baik, 4 sangat baik. Oke, saya ulangi. 1 kurang baik, 3 baik, 4 sangat baik. Seperti ini. Jadi tinggal memilih angkanya saja. Ini tujuannya untuk memudahkan pengambilan data di Google Form-nya. Tinggal memindahkan Google Form Excel online-nya kepada Excel, tinggal nanti akan terbangunnya Excel-nya, ya. Excel-nya nanti seperti ini, Bapak Ibu. Oke, Excel-nya nanti seperti ini, nanti akan saya copaskan, ya, Excel-nya nanti, ya. Akan copas untuk Anda semuanya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia ada lampirannya. Jadi nanti akan saya berikan untuk Anda, Bapak Ibu bisa download, ya, bisa gunakan, ya. Nah, internal. Nah, ini adalah kertas kerjanya. Jadi nanti untuk memudahkan kertas kerja ini dalam nomor responden ini bisa sampai 100, 200, 1000, 2000 tergantung, ya, tergantung dalam periode itu. Nah, ini kan pertanyaannya, dan nanti ada 7 unsur, ya, ada 7 unsur di sini. Unsur pelayanan ada 7 yang dinilai di sini. Ya. Sebenarnya di Permenpan RB
Permen RB 17 tadi itu ada 9 unsur pelayanan, tapi 2 tidak saya ambil karena tidak cukup relevan untuk dilakukan penilaian survei. Ya, jadi cukup pakai 7 aja dalam contoh ini. Ini kertas kerjanya, ini sudah saya bikin sedemikian rupa, sudah ada rumusnya dan angkanya sudah muncul di sini. Angkanya sudah muncul dan akan langsung muncul di sini nanti. Ya, akan muncul langsung di sini di angkanya. Ya. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Angkanya yang internal seperti ini, yang eksternal juga nanti seperti ini, ya. Oke, jadi ada kertas kerjanya, Anda sudah tinggal gunakan nanti Bapak Ibu. Ya, daftar pertanyaannya seperti ini. Ya, sudah memiliki UKBPJ sudah menjalankan seluruh SOP. Kemudian puaskah Anda dengan SOP yang dimiliki oleh UKBPJ? Puaskah Anda dengan mekanisme penerimaan dokumen persiapan pengadaan? Ya, di dalam KPBJ, Anda puas tidak? Berapa penilaiannya? Nah, dalam membuat pertanyaan survei itu sebenarnya ada banyak cara, banyak metode, Bapak Ibu. Cuma saya berpendapat Bapak Ibu dalam menentukan sebuah pertanyaan survei itu lihat dulu survei ini survei apa. Ya, kalau surveinya terkait survei kinerja, maka silahkan pertanyaan terkait pertanyaan teknis seperti yang tadi. Pertanyaannya rating untuk kinerja penyedia dan rating kinerja pokja pemilihan. Banyak pertanyaan yang teknis terkait mekanisme. Tapi karena ini adalah survei kepuasan pelanggan, maka pertanyaan sebenarnya hanya satu saja pertanyaannya. Puaskah Anda dengan? Nah, puaskah Anda dengan titik-titik itulah yang kita jabarkan berdasarkan mekanismenya. Nah, seperti itu. Makanya kita jabarkan mekanismenya. Puaskah Anda dengan mekanisme penerimaan dokumen persiapan pengadaan? Nah, ya ini kan karena yang nilai PPK ya. Ini nilai PPK. Nah, puaskah Anda dengan mekanisme review persiapan pemilihan oleh pokja pemilihan? Puas Anda? Seberapa nilai kepuasan Anda? Sesederhana itu Bapak Ibu sebenarnya untuk membuat pertanyaan survei. Tidak perlulah sebenarnya kita bersusah-susah mencari pertanyaan-pertanyaan teknis yang sebenarnya ini adalah untuk survei kepuasan pelanggan. Kalau survei kepuasan pelanggan, pertanyaannya hanyalah satu aja Bapak Ibu. Puaskah Anda dengan, nah itu mekanisme tinggal dijabarkan di situ. Ya, puaskah Anda dengan pelaporan hasil pemilihan oleh Pokja? Nah, puaskah Anda dengan mekanisme klinik pengadaan untuk pembinaan dan konsultasi pengadaan? Nah, silakan dilihat. Puaskah Anda dengan mekanisme undangan rapat terkait proses pengadaan berdasar oleh personel UKBPJ? Nah, seperti itu. Ya, dinilai di situ. Nah, kemudian di sini UKBPJ memiliki prosedur penanganan kritik dan saran. Nah, ini dinilai di sini. Oke. Kemudian unsur pelayanan berikutnya yaitu waktu penyelesaian. Ya, setelah tadi unsur yang pertama adalah sistem mekanisme prosedur, unsur pelayanan berikutnya adalah terkait dengan waktu penyelesaian. Di sini dinilai. Puaskah Anda dengan waktu penyelesaian tender seleksi, tender cepat penunjukan langsung pada SPSE? Puaskah Anda dengan waktu penyelesaian review persiapan pemilihan oleh Pokja? Ya, kalau Anda dinilai ini Pokja ini reviewnya lama sekali, sampai seminggu baru dapat undangan review. Nah, misalkan saya agak puas, saya kasih nilai 2 misalkan atau 1, silahkan. Atau wah ini memang Pokja cepat, saya kasih DPP, sudah ada penugasan, besok saya sudah diundang review. Ya, ini akan mempengaruhi kepuasan, namanya juga survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan. Ya, berbeda dengan survei kinerja yang tadi. Karena ini adalah khusus untuk menilai tingkat layanan. Jadi bedakan itu Bapak Ibu dalam membuat pertanyaan survei. Ya, tergantung dari peruntukan survei itu untuk apa. Ya, pertanyaan puaskah, mayoritas adalah puaskah. Ya. Puaskah Anda dengan waktu penyelesaian laporan hasil pemilihan? Puaskah Anda dengan waktu penyelesaian agenda pemberian penjelasan oleh Pokja? Puaskah Anda dengan waktu penyelesaian evaluasi penawaran? Wah, Pogjanya itu kalau evaluasi terlalu lama menurut saya. Silakan, karena survei kepuasan pelanggan itu pasti subjektif, berbeda dengan survei kinerja yang tadi. Itu sesedikit mungkin pertanyaan yang bersifat subjektif, like or dislike, itu tidak ada Bapak Ibu. Tapi khusus aspek tingkat layanan memang harus like or dislike. Disitulah kita UKBP, organisasi pengadaan, dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Memang harus dituntut like or dislike-nya di sini, di aspek tingkat layanan ini. Sehingga kita termotivasi
ya termotivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, ya seperti itu. Ya, puaskah Anda dengan waktu penyelesaian jawaban sanggah? Oh, sanggahnya itu mesti lama. Yang sanggahnya nunggu, misalnya seperti itu. Nunggu sampai hari terakhir atau bahkan plus 3 hari. Saya kurang puas, saya pengennya kalau ada sanggah hari pertama ya langsung dijawab di hari itu. Misalnya seperti itu. Terserah. Itu tergantung Anda yang di survei. Ya, karena memang khusus aspek tingkat layanan memang harus like or dislike. Ya, waktu penyelesaian. Kemudian unsur pelayanan berikutnya adalah produk spesifikasi jenis layanan. Artinya produk yang dihasilkan dari jenis layanan UKWBJ-nya. Puaskah Anda dengan layanan Pokja pemilihan secara umum? Secara umum, ya Anda silakan nilai. Like or dislike memang, ya seperti inilah ya surveinya. Kemudian puaskah Anda dengan layanan pejabat pengadaan secara umum? Ya, end user, PPK, silahkan nilai. Secara umum saja. Ya, tidak per paket, kalau ini tidak per paket. Puaskah Anda, jadi kita ulangi lagi bahwa unsur tingkat layanan ini tidak dilakukan per paket, tapi secara umum. Ya, secara umum, berdasar per periode survei. Ya, seperti itu. Jadi yang respondennya juga enak, dia tidak perlu menjawab berdasarkan data, ya sudah antara like or dislike aja, tidak apa-apa, ya. Memang karena aspek tingkat layanan ya seperti itu alaminya, ya. Kemudian puaskah Anda dengan layanan pejabat pengadaan sudah. Puaskah Anda dengan layanan LPSE secara umum? Nah, ini secara umum. Ya, LPSE-nya gimana? Tingkat kepuasan Anda. Puaskah Anda dengan layanan pembinaan pengadaan berupa klinik pengadaan? Ya, gimana layanan klinik pengadaan atau pembinaan? Kalau ada bagian pembinaan di tempat Anda, seberapa tingkat kepuasan Anda? Kemudian puaskah Anda dengan layanan konsultasi pengadaan secara umum? Layanan konsultasi pengadaan, gimana tingkat kepuasan Anda? Gitu. Nah, kemudian unsur pelayanan berikutnya adalah kompetensi pelaksana. Unsur kompetensi pelaksananya. Nah, ini kita survei kepuasannya. Puaskah Anda dengan jumlah pejabat fungsional pengelola pengadaan yang dimiliki saat ini? Nah, kan Anda tahu, nanti Anda tinggal tanyakan aja jumlah jabungnya ada berapa di situ. Nah, Anda silakan berpendapat, Anda puas nggak dengan jumlah jabung seperti itu? Sementara di Perpres 16 pasal 88A, Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan, fungsi pengelola pengadaan. Nah, di situ Anda silakan like or dislike, Anda putuskan di sini di survei ini. Ya, kemudian puaskah Anda dengan kompetensi seluruh anggota Pokja pemilihan, seluruh anggota Pokja, entah dia jabung atau bukan jabung, seluruhnya secara umum. Puaskah? Berapa tingkat kepuasan Anda? Puaskah Anda dengan kompetensi seluruh pejabat pengadaan? Ya, pejabat pengadaan ya kali ini ya. Kemudian puaskah Anda dengan kompetensi PPK? Nah, silakan. Kalau Anda respondennya PPK, Anda nggak perlu isi ini, tidak masalah. Jadi Bapak Ibu, di Google Form ini Anda setting seperti ini, bahwa kalau misalkan responden tidak mengisi pertanyaan, itu tidak apa-apa. Jangan, jadi dalam Google Form jangan diklik wajib diisi. Kalau memang mereka tidak berkenan mengisi suatu pertanyaan, biarkan Bapak Ibu, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Itulah namanya unsur like or dislike, ya seperti itu, subjektivitas, tidak apa-apa. Ya, apalagi kalau dia saya seorang PPK mau menilai kepuasan PPK sendiri, ya tidak mungkin, nggak usah lah ya, ini nggak usah diisi. Ya, seperti itu. Kemudian puaskah Anda dengan kompetensi personel sekretariatnya, yang di sekretariatan UKWBJ-nya, ya, Anda nilai. Kemudian puaskah Anda dengan kompetensi pejabat fungsional pengelola pengadaan, tadi sudah ya. Puaskah Anda dengan kompetensi personal yang bertugas di bagian pembinaan dan konsultasi pengadaan? Yang bertugas di bagian pembinaan, Anda puas tidak? Seberapa tingkat kepuasan Anda? Kemudian puaskah Anda dengan kompetensi personal di LPSE-nya? Kompetensi personal di LPSE. Anda nilai aja kompetensi orang-orang di LPSE-nya gimana di tempat Anda. Ya. Gitu. Nah, ya. Makanya tadi 1 2 3 4 ya, kita kembali sedikit ke atas, flashback sedikit, adalah pilihannya di sini. Arti kalau Anda milih adalah baik atau tidak baik, kurang baik, baik, sangat baik, atau bisa dikatakan tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Oke.
Kita lanjut ke unsur pelayanan kompetensi sudah, sekarang ke perilaku pelaksana. Perilaku pelaksana di survei ini. Puaskah Anda dengan perilaku, sikap, dan etika personel sekretariat UKWBJ? Personel sekretariatnya. Anda nilai perilaku, sikap, dan etika secara umum. Kemudian Anda tentukan penilaian kepuasan Anda. Ya. Kemudian, puaskah Anda dengan perilaku, sikap, etika Pokja pemilihan. Kemudian pejabat pengadaan, Anda nilai di sini. Kemudian PPK Anda nilai. Perilaku, sikap, dan etika. Perilaku, sikap, dan etika Anda nilai di sini. Kemudian personel LPSC juga Anda nilai. Perilaku, sikap, dan etikanya bagaimana? Ya, ini di sini. Kemudian perilaku, sikap, dan etika untuk personel di bidang pembinaan dan konsultasi pengadaan Anda nilai. Puaskan Anda dengan perilaku, sikap, dan etika personel di bidang pembinaan konsultasi pengadaan. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian unsur pelayanan berikutnya adalah penanganan kritik dan saran. Nah, ini ya. Penanganan kritik dan saran perlu disurvei, Bapak Ibu. Puaskah Anda terhadap penanganan kritik dan saran pada bagian pengadaan? Nah, Anda tentukan aja bagaimana mereka menangani kritik dan saran selama ini. Anda nilai aja secara subjektif, tidak apa-apa. Puaskah Anda dengan penanganan kritik dan saran pada LPSE-nya? Puaskah Anda terhadap penanganan kritik dan saran pada bagian pembinaannya? Jadi ada bagian pengadaan, yaitu Pokja, pejabat pengadaan, seperti itu ya. Kemudian di LPSC, kemudian di bagian pembinaan. Bagaimana? Ini beda-beda ya. Jadi penanganan kritik dan saran bagaimana? Ya. Kemudian terakhir unsur pelayanan ketujuh yaitu sarana dan prasarananya. Anda nilai kepuasan Anda sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sudah memadai dan layak. Nah, Anda nilai tingkatnya 1, 2, 3, 4. Makin besar makin Anda setuju atau makin Anda anggap baik. Sarana dan prasarana untuk ruang kerja pejabat pengadaan sudah memadai dan layak. Anda nilai di sini untuk pejabat pengadaannya. Kemudian sarana dan prasarana untuk ruang kerja PPK. Nah, ini walaupun Anda PPK Anda bisa nilai ini nggak apa-apa. Ya, ini kesempatan Anda kan. Nah, memang merasa ruang sarana dan prasarana Anda kurang layak misalkan, Anda nilai 1 di sini. Kalau Anda tidak nilai di sini, tidak ketahuan Bapak Ibu. Ya, tidak ketahuan nantinya. Ya. Dan tidak bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya kalau Anda tidak mengisi. Ya. Sarana dan prasarana ruang LPSE. Nah, ini LPSE-nya gimana teman-teman di LPSE, ruang sarana dan prasarananya? Silahkan diisi di sini. Ya. Sarana dan prasarana untuk ruang klinik pengadaan atau pembinaan dan konsultasi pengadaan sudah memadai layak. Nah, kemudian bagian terakhir adalah kritik dan saran. Di sini responden bisa menuliskan jawaban panjang pendek terserah atau tidak mesti juga terserah. Oke, seperti itu. Ini adalah survei kepuasan pelanggan yang internal. Sekarang yang eksternal. Nah, ini penting Bapak Ibu. Indikator ini mengukur persentase penyedia yang disurvei yang menyatakan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh UKWBJ. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan proses pengadaan yang dilaksanakan dengan baik dan memenuhi ekspektasi penyedia. Hal ini dapat berdampak pada hubungan yang kuat dengan penyedia dan menempatkan organisasi, terutama unit pengadaan, dalam posisi yang kuat untuk menuntut kualitas barang jasa yang lebih baik dengan harga yang sesuai dengan penyedia. Oke, seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian pertanyaannya tidak jauh berbeda, tapi ada bagian yang saya hapus terus terang yang tidak relevan dengan kalau itu penyedia. Ya, seperti ini. Jadi ini ya, kita lihat nomor KTP. Nah, ini perannya berbeda ya. Anda lihat kan tidak sama dengan tadi. Kalau tadi kan PA, KPA, ini lihat perannya berbeda. Pelaku usaha, ya ini kalau Anda yang survei penyedia, ini pelaku usaha. LSM, nah ini kasih ini survei kepuasan ini kepada LSM tuh. Ya, gak apa-apa sudah. Biarkan mereka memberikan penilaian kepada Anda sebagai bahan introspeksi organisasi pengadaan Anda. Ya, seperti itu, LSM. Entah LSM yang baik maupun LSM yang suka mengadukan Anda. Nah, seperti itu ya. Ini biarkan mereka memberikan penilaiannya, ya. Ini bagus, ya. Cuma tidak perlu kita identifikasi, cukup nomor KTP aja sudah. Ya, menurut saya nomor KTP itu sudah mewakili seperti itu ya. Kemudian kejaksaan, kita mintakan survei sebagai stakeholder eksternal kita, kejaksaan, terutama di bagian advokasi ya, di bagian advokasi Anda cari informasinya ya, di
jam Intel biasanya di jam Intel itu Anda bisa mintakan surveinya. Ya, kalau Anda bersurat seperti ini nanti akan mereka eh, meminta informasi tidak apa-apa, kan hanya terkait survei pelanggan. Ya. Kemudian LKPP, nah ini LKPP bahkan mungkin bisa lebih dari satu eselon 2 ya, eselon 2, satu direktorat ya, dari satu direktorat ini dari PPSDM sendiri misalkan ya, dari bagian sistem informasi sendiri, di bagian kebijakan Anda bisa mintakan, memang kenal ya, itu bagian penanganan hukum dan sanggah Anda bisa mintakan tingkat kepuasannya ya, ini tergantung kebijakan di tempat Anda, pada siapa Anda meminta penilaian survei kepuasan eksternal ini, pelanggan eksternal. Kepolisian jika diperlukan silakan. Ini BPK, BPKP ya, yang biasa mengaudit Anda itu mintakan ya, mintakan survei kepuasannya. Ini juga akan membuat mereka menjadi lebih takjub ya, akan menjadi penilaian kinerja mereka terhadap organisasi pengadaan itu lebih tinggi. Wah, hebat juga ya, ada UKBPJ-nya kita dimintakan survei kepuasan pelanggan eksternal. Nah, gitu. BPKP juga, masyarakat umum silahkan. Jadi kalau yang eksternal ini pasti akan mestinya ya lebih banyak respondennya. Mestinya lebih banyak respondennya. Oke. Nah, apa unsur pelayanannya? Unsur pelayanannya sama-sama 7, tapi daftar pertanyaannya ada yang saya hapus. Ada yang sama dan saya hapus ya. UKBPJ memiliki seluruh SOP, kemudian ini sama ya. Puaskan dengan SOP, kemudian puaskan dengan mekanisme pelindungan pengadaan. UKBPJ ini penanganan prosedur penanganan kritik dan saran. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada menjadi ruang bagi penyedia, bagi LSN, bagi BPK, BPKP, kejaksaan untuk bisa menilai ini semua. Kemudian dari sisi waktu penyelesaian, puaskah Anda dengan waktu penyelesaian tender, seleksi, dan seperti ini di SPSE. Puaskah Anda dengan waktu penyelesaian agenda pemberian penjelasan? Ini para penyedia Anda bisa melampiaskan kepuasan Anda di pertanyaan ini, pemberian penjelasan. Wah, Pokja ini kalau ngasih pemberian penjelasan waktunya cuma 5 menit, nggak masuk akal, umpama begitu ya. Wah, Pokja ini saya puas karena pemberian penjelasannya 1 hari. Wah, pemberian penjelasan 5 jam. Nah, itu subjektif penilaian Anda, para penyedia, pelaku usaha. Silakan Anda memberikan penilaian di sini. Puaskah Anda dengan waktu penyelesaian evaluasi penawaran? Anda kan bisa melihat ya di jadwal evaluasinya, terlalu singkat atau terlalu lama, itu tergantung subjektivitas menurut Anda masing-masing. Puaskah Anda dengan waktu penyelesaian jawaban sanggah? Nah, ini para penyedia, silahkan Anda melampiaskan kepuasan Anda dengan menilai di sini. Ya, jawaban sanggah. Ya. Kemudian unsur berikutnya tentang produk spesifikasi jenis layanan. Puaskah Anda dengan layanan Pokja pemilihan secara umum? Ya. Silakan Anda nilai ya, yang Anda para penyedia yang biasa berhubungan dengan Pokja pemilihan atau procurement unit, silakan Anda melampiaskan penilaian kepuasan Anda di sini. Nah, puaskah Anda dengan layanan besar pengadaan? Silakan Anda jawab bagi yang penyedia yang menjadi langganan pengadaan langsung. Nah, ini bisa jadikan responden ya, pengadaan. Jadi penyedia di sini yang di pengadaan bisa jadikan responden kalau memang itu digunakan itu. Jadi memang yang unsur tingkat layanan ini berbeda dengan unsur IKU yang lain. Jadi IKU yang tingkat layanan yang terdiri 2 indikator ini, indikator stakeholder, indeks kepuasan pelanggan internal dan eksternal ini berbeda. Ya, kalau yang 10 indikator yang lain itu kita batasi hanya untuk tender cepat, penunjukan langsung, seleksi seperti itu. Tapi kalau khusus 2 indikator ini yang merupakan indeks kepuasan pelanggan, ini kita bebaskan Bapak Ibu, lebih luas lagi ya, seperti itu, supaya kita juga mendapatkan nilai juga yang relevan tapi memang sesuai dengan perannya ya, peran. Puaskah Anda dengan layanan LPSE? Nah, ini dengan nilai ya, para penyedia silakan nilai ini. Puaskah Anda dengan layanan pembinaan pengadaan? Nah, kalau memang ada, silakan ya. Sebenarnya Bapak Ibu, Anda para penyedia sepanjang tidak sedang dalam keadaan tender itu ya, Anda bisa berkonsultasi ya kepada bagian pembinaan, asalkan memang bagian pembinaan itu bukan menjadi anggota Pokjanya ya, seperti tidak ada konflik kepentingan di sini.
Puaskah Anda dengan layanan konsultasi pengadaan secara umum? Oke, seperti itu. Kemudian dari sisi kompetensi pelaksana, puaskah Anda dengan jumlah pejabat fungsional? Ini silahkan, kalau Anda memang memahami ini silahkan diisi. Ya, jadi intinya adalah para penyedia atau para stakeholder eksternal, kalau Anda tidak merasa tidak perlu mengisi penilaian ini, kosongin saja, tidak apa-apa. Ya. Puaskah Anda dengan kompetensi seluruh anggota Pokja, pejabat pengadaan dinilai di sini, kompetensi PPK dinilai di sini ya. Ini kesempatan Anda untuk melampiaskan penilaian eh, kinerja Anda kepada PPK. Kan toh Anda tidak ketahuan ya, di sini kan Anda hanya nomor KTP, dan ini juga yang menilai adalah UKWBJ. Ya, bukan PPK yang menilai, UKWBJ. Tidak apa-apa. Ya, saya memastikan mestinya ya UKWBJ tidak perlu menyelidiki KTP siapa, tidak perlu lah ya. Ya. KTP nomor penulisan nomor KTP itu semata-mata hanya untuk memastikan tidak ada responden double dalam survei kepuasan pelanggan ini. Tidak ada responden double. Gitu aja sebenarnya. Ya. Saya nomor KTP itu mewakili ya. Kemudian puaskan Anda dengan kompetensi pejabat fungsional, ya, puaskan Anda dengan personel yang bertugas di bagian pembinaan, ya, seperti itu. Kemudian perilaku pelaksana, sama kayak tadi, yang disurvei adalah perilaku, sikap, dan etika, baik dari personel sekretariat, ya, kemudian dari Pokja, pejabat pengadaan, PPK. Gimana sikap PPK kepada Anda para penyedia selama ini, selama Anda berkontrak? Anda lampiaskan penilaian Anda di sini, di kesempatannya. Ya, gimana sikap PPK? Dari sisi perilaku, sikap, dan etika. Anda nilai, ya. Kemudian, puaskah Anda dengan penanganan kritik dan saran, perilaku di bagian pembinaan, gimana perilaku? Kemudian, penanganan kritik dan saran. Nah, ini ya. Puaskah Anda dengan penanganan kritik dan saran pada bagian pengadaan. Dengan di LPSE juga di bagian pembinaan. Ada 3 bagian, pengadaan, LPSE, bagian pembinaan. Nah, Anda nilai penanganan kritik dan saran bagaimana? Ya, gitu. Kemudian sarana dan prasarana, Anda nilai ya, para penyedia yang diundang ke Pokja misalkan untuk klarifikasi atau negosiasi atau untuk pembuktian kualifikasi, Anda kan bisa melihat ya sarana dan prasarana di instansi di tempat Anda diundang. Nah, Anda nilai aja ya. Anda nilai sarana dan prasarana. Di ruang Pokja gimana? Ruang pejabat pengadaan, nah ini khusus untuk yang Anda biasa pengadaan langsung, pengadaan langsung. Anda lihat aja ruang pejabat pengadaannya gimana. Nah, ini di kesempatan ini Anda memberikan penilaian ya, supaya ada agenda evaluasi nanti. Oh, ternyata ruang kerja pejabat pengadaan menurut penilaian dari responden eksternal, khususnya adalah pelanggan penyedia pengadaan langsung, nilainya 1 misalkan. Jadi tidak memadai, buruk. Nah, itu menjadi dasar UKWBJ untuk menganggarkan ruang kerja pejabat pengadaan yang lebih memadai. Termasuk juga untuk Pokja, juga untuk LPSE-nya. LPSE-nya juga. Nah, oke. Sarana prasarana dan seperti itu. Oke, screen dan sarana seperti itu. 4 mengenai manual indikator. Nah, manual indikator seperti ini ya, manual indikator tadi sudah disampaikan. Seperti ini manual indikator. Kemudian ada formulir data isian utama. Nah, ini formulir data isian utama apa aja yang kita mintakan di sini supaya kita tidak perlu buka-buka huruf. Ya, menurut saya ini lebih mudah pakai ini ya. Ditanyakan ini responden ini sebagai PPK atau sebagai Pokja. Kemudian nama PPK, kalau dia PPK, jabatan PPK unit eselon 2-nya. Kenapa unit eselon 2? Karena kebanyakan sekarang Kementerian Lembaga Perangkat Daerah eselon paling rendahnya adalah eselon 2 karena sudah melakukan simplifikasi ya. Kemudian nah ini ada ya pasal seperti ini. Kemudian metode pemilihannya. Metodenya apa? Ya, ini adalah sekali lagi ini adalah formulir yang per paket tadi. Ini berbeda dengan formulir yang tadi ya, yang indeks kepuasan itu bukan per paket tapi secara umum sepanjang waktu silakan. Tapi kalau ini per paket itu makanya dihitung. Nah, ini ya, metodenya metode apa ini? Tender, seleksi, tender cepat, penunjukan langsung. Dan nama paketnya apa? Nilai kontrak final, artinya yang terakhir. Yang ya bukan nilai kontrak awal tapi final terakhir. Kemudian pagunya berapa, HPS-nya berapa, kode paket SPSC berapa. Ya, kemudian ada 2 bagian di sini, pertanyaannya khusus Pokja, khusus PPK. Jadi yang ke respondennya PPK jangan ngisi yang Pokja, kalau respondennya Pokja jangan ngisi yang punya PPK. Sendiri-sendiri rumahnya ya.
Kalau untuk Pokja, di sini nama Pokja, kemudian jumlah peserta yang memasukkan penawaran ada berapa untuk paket ini, kemudian durasi tender sampai laporan hasil tender itu berapa lama. Ya, seperti itu untuk Pokja. Kalau untuk PPK, apa yang ditanyakan di sini? Yang ditanyakan untuk PPK, tanggal perkiraan BST yang tertera pada aplikasi sirup. Ya, Anda tuliskan. Jadi pastikan datanya ini sama dengan yang disirup. Disirup tanggal berapa, perkiraan BST, tanggal BST-nya tanggal berapa, ya Anda tuliskan di sini. Ya, pastikan sama. Sehingga ini supaya untuk memudahkan perhitungan kinerja, tidak perlu buka sirup. Ya, memudahkan. Kemudian berdasarkan tanggal di atas disimpulkan apakah perkiraan waktu ini sesuai dengan RUP atau tidak. Anda tinggal milih aja sesuai atau tidak sesuai dengan RUP. Ya, berdasarkan waktu. Kemudian Anda tulis tanggal BST paket ini tanggal berapa. Nah, sehingga 3 pertanyaan di atas ini harus relevan ya. Kemudian apakah kontrak paket pengadaan ini selesai tanpa adanya sanksi apapun? Ya atau tidak? Ya, jadi ada sanksi atau tidak paket ini. Oke. Jadi itu adalah daftar pertanyaan untuk PPK, sedikit kan, formulir isian utama. Hanya itu aja. Ya, hanya itu aja. Oke, kemudian manualnya, nah ini dibikin seperti ini ya. Dibikin seperti ini manualnya. Per IKU, per indikator kinerja utama. Ini ketepatan jumlah paket pengadaan seperti ini ya, penilainya. Di sini saya tambahkan penilainya siapa, objek penilainya siapa. Jadi siapa yang menilai dan siapa yang dinilai itu saya masukkan di sini. Karena di contohnya tidak ada nih, saya memodifikasi dengan memasukkan siapa yang menilai dan siapa yang dinilai. Ya. Jadi jelas di sini bahwa IKU ini itu yang menilai adalah tim penilai UKWBJ dan yang dinilai adalah PPK. Jadi karena setiap IKU bisa berbeda, bisa sama. Siapa yang menilai dan siapa yang dinilai itu harus jelas di sini. Ya, tidak boleh ambigu, tidak boleh bias, harus jelas. Ya, tim penilai. Oke. Frekuensi tahunan, formulanya seperti tadi. Area pengukuran semakin besar, persentase semakin baik. Sumber datanya, ya formulir isian data kinerja. Ya, gitu. Frekuensi penilaiannya tahunan saja, Bapak Ibu. Kriteria penilaiannya ada realisasi kali 100 dengan target sangat kurang 20, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Ya, ilustrasinya seperti ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Oke, ini adalah IKU pertama. IKU kedua, persen ketepatan nilai paket. Kalau tadi jumlah paket, ini nilai paket, tidak salah. Penilainya tim penilai UKWBJ, objeknya PPK, ya, objeknya PPK. Frekuensinya tahunan saja, Bapak Ibu. Bedanya adalah nilai paket. Nilai paket berdasarkan formulir tadi, formulir isian data kinerja yang utama tadi. Tinggal diambilkan dari situ aja sudah ya, sebenarnya mudah ya. Area pengukuran sama, frekuensi sama semua di sini ya. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, 20, 40, 60, 80, 100. Oke, seperti ini, dan ilustrasi pencapaiannya seperti ini. Kemudian persen ketepatan standar waktu minimum. Nah ini ya, kalau ini penilaiannya tim penilai UKWBJ, objek penilaiannya adalah PPK, tetap waktu minimum. Ini semua sama kecuali ini sumber datanya sama juga ya. Ini SOP, Anda harus lihat SOP-nya. Kalau belum ada SOP ya sudah ditetapkan saja lah berapa ya. Nah, saran saya dari sini juga Anda tetapkan SOP standar waktu minimum. Ya, jumlah paket pengadaan hanya dihitung paket pengadaan yang menggunakan metode sifat penunjukan langsung. Formulir isian data kinerja ya. Ya sama ini ya, bintang 1, 2, 3, 4, 5. Ilustrasinya seperti ini ya. Nanti Anda ilustrasi Anda bisa menggunakan kertas kerja Excel ini ya. Dari sisi waktu ini saya sudah siapkan, nanti ini nanti akan dirinci lagi ya. Waktu, biaya, kualitas, layanan seperti itu. Oke. Kemudian aspek pagu, aspek biaya, persen efisiensi pagu. Tim penilaiannya tim penilai UKWBJ, objek penilaiannya adalah PPK. Ya, memang banyak indikator IKU ini yang objek penilaiannya PPK. Formulanya sudah tadi jelaskan, kita bahas lagi. Sumber datanya adalah formulir isian data kinerja. Penilaian. Ilustrasinya seperti ini.
Oke. Kemudian indikator berikutnya efisiensi HPS, ya. Formulanya seperti ini, seperti ini, kriteria pencapaiannya adalah sama seperti ini, sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik. Efisiensi HPS menghasilkan nilai. Kemudian dari aspek kualitas, nah ini berbeda. Ini memang dua ini adalah spesial case khusus, ya. Anda lihat penilaiannya beda kan, sudah. Penilaian rating kinerja penyedia, penilainya PPK. Nah ini juga ini sebenarnya ini PPK dan atau user, tapi kita tetapkan saja lah ya, PPK saja penilaiannya. Objek penilaiannya penyedia berkontrak. Nah, itu ditetapkan di sini, ya. Berbeda dengan IKU yang tadi di atas. Kalau yang IKU yang ini penilainya PPK, yang dinilai adalah penyedia berkontrak. Ya. Formulanya adalah total penjumlahan bobot 24 sub indikator kinerja seperti tertuang pada bab 3 tadi. Jadi ada 24 sub indikator, totalnya berapa? Kemudian dibagi 5 kali 100. Menghasilkan angka 100%. Itulah yang menghasilkan indikator kinerja yang menggunakan skala Likert. Jadi total nilainya berapa dibagi 5 kalikan 100 seperti itu. Sumber datanya ya formulir penilaian kinerja penyedia tadi, ya. Nah, kemudian ini saya buat berbeda, Bapak Ibu. Di bawah 1,5 bintang 1, ini seperti kalau kita menilai di online shop, ya. Kalau kita beli di online shop, kita nilai bintang 1, 2, 3, 4, 5, ya inilah. Ya 1,5 sampai 2,5 bintang 2, 2,5 sampai 3,5 bintang 3, 3,5 sampai 4,5 bintang 4, di atas 4,5 bintang 5. Nah, seperti ini. Nah, ini formulirnya. Ini kita bahas, ya. Formulirnya akan seperti ini, ya, nanti per paket pengadaan, ya, per penyedia. Nah, formulir penilaian kinerja penyedia di samping ini merupakan hasil pengelolaan atas isian formulir isian kinerja penyedia. Kemudian hasil penilaian ini direkap per penyedia. Karena dalam satu penyedia bisa saja dalam satu instansi dia bisa mendapatkan lebih dari satu paket pengadaan. Oke. Seperti itu. Dan indikator ini akan menghasilkan rating kinerja penyedia tersebut dan rekap rating kinerja penyedia. Rekap rating kinerja penyedia akan pada dashboard laporan kinerja yang akan dilaporkan khusus secara detail per penyedia dalam 1 tahun anggaran, rata-rata rating kinerja penyedia dalam 1 eselon 1, dan rata-rata kinerja penyedia BNK secara keseluruhan. Jadi dari per penyedia, rata-rata rating per penyedia di rekap eselon 1 dan penyedianya. Total rekap kinerja penyedia. Sehingga akan menghasilkan seperti inilah, ya. Ini contohnya, ya. Ini kan tadi eselon 1 saya bilang, ya. Jadi 2020 sekretariat utama berapa, kedeputian meteorologi berapa, kedeputian klimatologi berapa, rating kinerja kedeputian geofisika berapa, satker mandiri berapa, seperti itu, ya. Ilustrasinya seperti ini, ya. Kemudian itu tadi yang penyedia, ya. Bahkan indikator hasil ini bisa dijadikan dasar untuk database, ya, database untuk PPK maupun Pokja dalam melakukan proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak. Oke, lanjut lagi. Rating kinerja Pokja pemilihan. Rating kinerja Pokja pemilihan. Tim penilainya tim penilai UKWPJ, objek penilainya Pokja pemilihan. Ya, jadi yang nilai tim penilai UKWPJ. Jadi tadi saya bilang tim penilai UKWPJ. Jadi ini bisa terserah tergantung kebijakan dari UKWPJ. Ya, ini bisa saya kira dari bagian dari sekretariat UKWPJ ditambah dengan bagian dari pembinaan untuk melakukan tugas tim menilai UKWPJ untuk menilai Pokja pemilihan. Ya, totalnya adalah total penjumlahan bobot 19 sub indikator kinerja seperti tertuang pada bab 3 dibagi 5 sehingga menghasilkan skala Likert. Ya, sama seperti ini. Ya, ini tampilannya ada 19 sub indikator, ya, total sekian dan menghasilkan skala Likert seperti ini. Ya, jadi menghasilkan hasil ini akan kemudian hasil penilaian ini direkap per satuan kerja. Indikator kinerja ini akan menghasilkan rating kinerja Pokja, rekap rating kinerja Pokja pemilihan. Ya. Kemudian rekap rating kinerja penyedia pada dashboard laporan kinerja akan dilaporkan secara khusus
per tahun rata-rata rating kinerja pemilihan per eselon 1. Nah, seperti ini. Kemudian rata-rata kinerjanya, nah seperti ini ya, per eselon 1. Pertama, dan seterusnya ya. Oke, ini tergantung struktur UKBBA Pokja pemilihan di instansi Anda masing-masing. Kalau di BMKG seperti ini, Pokja Sestama, ya, kemudian Pokja Balai 1, Balai 2, Balai 3, Balai 4, Balai 5. Nah, di rating lah seperti ini. Oke. Kemudian presentasi partisipasi penyedia. Itu sudah kita bahas jumlah penyedia barang yang memasukkan penawaran dibanding jumlah tender seleksi tender cepat menunjukkan langsung. Nah, ini yang tadi yang benar ya, sudah dikoreksi kalimatnya menghasilkan jumlah persentase seperti ini. Kemudian kesesuaian dengan persyaratan penyedia. Nah, ini jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan dengan jumlah penawaran yang masuk. Nah, nilainya seperti ini ilustrasinya. Kemudian kesesuaian dengan nilai kontrak, jumlah kontrak yang diselesaikan tanpa sanksi dengan total jumlah kontrak 100%. Nah, ilustrasinya seperti ini. Aspek tingkat layanan. Nah, Anda lihat, ini beda lagi kan? Penilainya, nah ini tergantung dari yang internal apa eksternal. Kalau indeks kepuasan stakeholder internal, penilainya adalah PA, KPA, PPK, end user, PPHP, PJHP, tim biro hukum, inspektorat. Ya, itu. Objek penilaiannya adalah UKBBJ-nya. Ya, objek penilaian UKBBJ-nya. Baik dari bagian pengadaan, bagian pembinaan, pengadaan barang jasa maupun dari bagian LPSE-nya. Oke, seperti itu. Jadi yang internal. Ya, tadi sudah kita bahas, kita nggak bahas lagi ya. Ya, menghasilkan angka seperti ini. Nah, ini kata kerjanya juga dituangkan seperti ini di dalam dokumen perencanaan kerja. Ya, jadi menjadi satu ketetapan, menjadi dasar bagi tim pengelola penghitungan indikator kerja untuk melakukan penilaian ya, indikator kerja. Ya, menghasilkan angka ini angka gede ini. Ya, gitu. Kemudian yang eksternal, Anda lihat penilainya lah ini kan. Pelaku usaha, LSM, kejaksaan, LKPP, kepolisian, BPK, BPKP, masyarakat umum. Silakan Anda bisa ganti rubah sesuai dengan kebijakan di tempat Anda. Objek penilaiannya UKBBJ tetap sama. Ya, tadi ya, sehingga menghasilkan indeks seperti ini ya, indeks seperti ini. Oke. Kata kerja seperti ini. Nah, kemudian bab 5 ini adalah perencanaan terkait baseline dan target kinerja. Menimbang dokumen perencanaan ini merupakan yang pertama, maka diputuskan bahwa baseline kinerja yang digunakan untuk laporan ini adalah baseline tahun 2020. Nah, ini nanti akan berisi baseline. Ya, ini cukup dikosongkan saja di dalam dokumen perencanaan, ini cukup dikosongkan saja. Karena inilah dokumen perencanaan. Ya, dokumen perencanaan. Ini baru akan diisi nanti sebagai dasar tim pengelola kinerja itu untuk mengisi angka-angka ini di dalam laporan pencapaian kinerja. Ya, jadi tabel bab 5 ini menjadi dasar tim pengelola kinerja menjadi untuk mengisi tabel ini karena sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Oke, ya. Jadi ada 12 IKU di sini ya. Dan kita bahas di sini. Oke. Kemudian juga harus direncanakan terkait rencana aksinya. Rencana aksinya kita contohkan satu saja dulu karena ini masih pertama. Nanti kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga mungkin bisa tambah banyak saya kira ya. Dan penutup ditandatangani seperti ini. Kepala UKBBJ-nya tangani seperti ini. Oke. Jadi dokumen perencanaan kerja ini disusun dan ditetapkan sebagai dokumen komitmen kinerja terhadap seluruh personel UKBBJ yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perhitungan untuk menyusun laporan kinerja pengadaan barang jasa. Dokumen perencanaan kinerja ini merupakan dokumen baseline kinerja yang akan dijadikan personel UKBBJ untuk penyusunan laporan kinerja. Dokumen perencanaan ini akan disusun setiap tahun setelah melalui tahapan review perencanaan kinerja setiap tahun dengan melibatkan stakeholder sedemikian hingga dapat meningkatkan nilai kinerja dan mencapai target kinerja setiap tahun. Oke. Kurang lebih seperti itu kata penutupnya Bapak Ibu semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Ini saya kira insya Allah ya, menurut saya sih sangat powerful ya. Sangat powerful, bisa dimanfaatkan oleh Anda. Dan terakhir Bapak Ibu semuanya, bagi Anda ini adalah channel YouTube saya Bapak Ibu, Agus Arif Rahman. Ada banyak konten yang bisa Anda manfaatkan di sini, template-template yang saya berikan. Anda bisa manfaatkan di sini Bapak Ibu. Mohon berkenan like and subscribe channel YouTube saya Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini adalah buku-buku saya Bapak Ibu, buku-buku saya ini adalah salah duanya ini
buku kerja PPK, juga buka buku yang dengan Gramedia, Brand Media. Anda bisa koleksi di banyak online shop ya, kecuali yang nomor 2 ini tidak ada di online shop tapi ada di LPKN, penerbit LPKN di classmart.com. Oke, seperti itu. Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu, saya izinkan saya juga berpromosi buku saya Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu semuanya, dalam menerjuni bidang pengadaan, niatkanlah ibadah dan amal jariah agar diri kita terjaga dari segala macam keserakahan. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sukses buat kita semuanya. Salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.